Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat iDream di mana saja berada, semoga kita selalu dalam berkah perlindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih bab ketiga, yaitu bab sabar, ya, hadis nomor 30 ya, yang temanya kurang lebih berbicara tentang kesabaran dan keteguhan dalam menjaga dan mempertahankan keimanan. Ya, hadis ini menarik karena mengandung kisah, ya, kisah yang Rasulullah sampaikan terkait umat yang terdahulu. Ya, maka tentu saja di dalamnya mengandung pelajaran berharga, namun juga tentu saja ada daya tarik tersendiri karena mengandung kisah, ya, yang menarik untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib, ya, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Dulu, kata Rasulullah, ada seorang raja di sebelum masa kalian. Berarti ini memang kisah pada masa lalu yang kemudian Rasulullah kisahkan lagi. Dan ini bukan dongeng, bukan fiktif, ini nyata terjadi. Ya, Rasulullah tentu saja atas izin Allah, berdasarkan wahyu dari Allah, ya, mengetahui kisah ini dan menyampaikannya kepada kita. Wa kana lahu sahir, jadi seorang raja sebelum kalian, ya, wa kana lahu sahirun, dia punya seorang tukang sihir. Ya, jadi raja-raja terdahulu itu penasehat utamanya, ya, boleh juga dibilang apa istilahnya, pendampingnya, ya, yang akan banyak memberikan advice, masukan, arahan adalah biasanya seorang penyihir. Ya, kita tentu mengenal, ya, bagaimana Fir'aun dengan para tukang sihirnya. Ya, jadi seorang raja itu punya seorang penyihir, ya. Falamma kabira, ketika tukang sihir ini sudah merasa tua, qala lil malik, dia berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman wa'allimhu as-sihr. Aku sekarang udah tua, maka utus seorang pemuda, seorang anak, ya, anak di sini, ya, yang tumbuh remaja, ya, menjadi seorang pemuda. Aku akan ajarkan sihir kepadanya. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuh, maka sang raja utus seorang anak, ya, seorang remaja, ya, untuk diajarkan oleh tukang sihir ini. Wa kana fi tariqihi, nah mulailah sang anak tersebut mendatangi tukang sihir untuk belajar sihir, ya, sebagai apa istilahnya, ya, estafet regenerasi kalau bahasa kita, cuma ini tentu dalam keburukan. Nah, wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Nah, ketika sang anak itu sehari-hari belajar ke tempat tukang sihir, di tengah perjalanan dia itu mendapati seorang rahib. Ya, rahib itu, ya, sering diartikan pendeta. Ya, di sini tentu maknanya adalah seorang tokoh, seorang ulama, ya, ya, yang saat itu disebut rahib. Faqa'ada ilaihi, lalu, ya, di tengah perjalanan tadi sang anak duduk, wasami akala mahu fa'ajabahu, dan dia dengarkan uraiannya, penjelasannya, pelajaran dari rahib tadi. Fa'ajabahu, ya, rupanya anak ini malah tertarik dengan rahib ini, dengan ulama ini, ya. Wa kana idza atas sahir, ya, marra birrahibi wa qa'ada ilaih. Maka apabila datang waktu atau jadwal, ya, untuk belajar dengan penyihir tersebut, maka sebelum ke tempat tukang sihir, dia mampir dulu ke ulama tadi, ya, untuk, ya, mendengarkan pelajaran dan semacamnya. Faida atas sahira darabahu, ya, ya, mungkin karena terlambat, ya, maka ketika datang ke tempat tukang sihir dipukul oleh tukang sihir itu. Fasyaka dzalika ila rahib, maka
pemuda tadi ini mengadukan masalah tersebut kepada ulama tadi. Faqala, maka sang ulama mengatakan, idza khasyitas sahira faqul habasani ahli. Kalau kamu takut ya dipukul lagi oleh tukang sihir, bilang aja saya ditahan oleh keluarga saya. Wa idza khasyita ahlak, nanti kalau kamu pulang, ya kan dia pulang dari tukang sihir, mampir lagi ke pendeta tadi, ke ulama tadi, maka kalau nanti keluarga kamu misalnya ingin berbuat keras kepadamu, fakul, maka bilang habasani sahir, aku ditahan oleh tukang sihir. Begitu ya. Jadi intinya pemuda tadi belajar ke tukang sihir, namun dia belajar juga ke ulama tadi, bahkan itu membuat dia tertarik. Fabainama huwa dzalik id ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas. Nah, di suatu hari ketika dia sedang menuju ke tempat tukang sihir tadi, di tengah jalan ada hewan besar. Qad habasatin nas. Ya, orang-orang jadi tidak berani kemana-mana, takut nih hewan besar. Ya, tidak diketahui disebutkan di sini hewan besarnya apa. Faqala al yauma a'lamus sahiru afdalu amir rahibu afdal. Sekarang kata pemuda tadi ini, saya akan mengetahui siapa yang paling utama, apakah tukang sihir, apakah ulama ini. Fa'akhadha hajaron. Lalu pemuda tadi mengambil batu. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma in kana amrur rahibu ahabba ilaika min amri sahir faktul hadhi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya, kata pemuda tadi, ya Allah, jika kedudukan ulama ini, ya, ulama si fulan itu yang tadi kemarin dia mampir itu lebih engkau cintai dibanding penyihir ini, faktul hadhi dabbah, maka bunuhlah hewan ini hatta yamdiyan nas, sehingga orang-orang bisa bebas kembali lalu lalang. Faromaha, lalu ditimpuklah binatang tersebut, faqotalaha, ternyata binatang tersebut terbunuh, mati. Wa madhon nas, akhirnya orang-orang bebas lagi. Ya fa'atar rahiba fa'akhwarahu. Setelah melihat kejadian tersebut, ya tentu saja sesuai dengan pikiran pemuda tadi, ya bahwa ternyata yang benar itu ulama ini, bukan tukang sihir. Ya sebab tadi dia mengatakan, ya Allah, seandainya ulama itu lebih engkau cintai, maka bunuhlah binatang tersebut. Maka disampaikan berita tersebut. Ya artinya pemuda ini sudah meyakini bahwa ulama ini yang benar, bukan tukang sihir. Faqala lahur rahib. Maka sang ulama tadi berkata kepadanya, ai bunayya antal yauma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara. Wahai ananda, sekarang kamu itu lebih utama dariku, lebih hebat dariku. Ya kenapa? Karena kamu sudah sampai pada level sebagaimana yang aku kenal. Wa innaka satu betala. Nah ini yang patokannya. Dan kamu akan mendapatkan ujian. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Ya, nanti kalau kamu diuji, ditangkap, diinterogasi, diintimidasi, jangan kasih tahu kedudukan saya. Wa kanal gulamu yubriul akmaha wal abras. Ya, maka kemudian pemuda ini ya dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta, belang, wa yudawin nas bin sairil adwa, dan juga bahkan mengobati masyarakat dengan berbagai macam penyakit. Ya dia Allah berikan ya kelebihan-kelebihan tadi, ya. Fasami ajalisun lil maliki kana qad amiya. Ya. Nah, dari waktu ke waktu kehebatan pemuda ini yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit didengar oleh orang dekat raja. Ya, oleh orang dekat raja. Fa'atahu bihadaya katsirah, maka datanglah dia ke pemuda tadi dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala, lalu dia berkata, maha hunalaka ajma'in anta syafaitani. Ya, kata orang dekat raja ini, dia katakan apa? Dia bawa barang hadiah yang banyak. Dia bilang, semua yang ada yang saya bawa ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau menyembuhkan aku. Ya, jadi dia rupanya punya penyakit tadi ya, qad amia, buta. Ya, kalau dia bisa menyembuhkan kebutaannya, semua hadiah itu akan dia berikan. Faqala, apa kata pemuda tadi? Inilah ashfi, ya, ahadan innama yashfillahu ta'ala. Ya, aku tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa in amanta billahi ta'ala, kalau kamu beriman kepada Allah Ta'ala, da'autullaha fasyafaka. Aku akan berdoa kepada Allah dan dia akan menyembuhkanmu. Maka fa'amana billahi ta'ala fasyafahullahu ta'ala. Akhirnya orang tadi, ya, orang dekat raja tadi beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan sakitnya. Fa'atal malik, maka dia sudah sembuh ya. Dia datang lagi pada sang raja ini. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis, maka dia duduk dengan posisi sebagaimana biasanya dia duduk, orang dekat raja. Faqala lahul malik, ya, orang dekat di sini mungkin bisa sekretarisnya, bisa pembantunya, asistennya dan semacamnya. Ya, maka sang raja berkata kepada orang tadi, ya, kepada asistennya, ya, orang dekatnya, man radda alaika basarak. Ya, raja bertanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Qala rabbi. Ya, kata orang tadi, Rabbi, Tuhanku. Qala walaka rabbun ghairi. Ya, rupanya raja ini, ya ini sejenis Firaun juga yang mengaku dirinya seorang Tuhan. Maka ketika menanyakan kepada asistennya, pada orang dekatnya, siapa yang menyembuhkan, lalu dijawab Tuhanku, lalu dia bilang, emang ada Tuhan selain aku? Ya. Qala rabbi wa rabbukallah. Orang dekatnya ini jelaskan lagi, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka ketika orang dekat tadi, asisten raja tadi mengatakan demikian, fa'akhadhahu, maka dia langsung ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Ya, lalu dia disiksa terus menerus sampai akhirnya dia enggak kuat, dia kasih tahu bahwa sumbernya ini semua dari sang pemuda tadi. Faji abil ghulam. Lalu pemuda tadi diambil, ya, dicokok kalau orang kita bilang, ya. Dibawa ke depan raja. Faqala lahul malik. Maka sang raja berkata kepada pemuda tadi, "Ai bunayya, wahai ananda, qad balagha min sihrika ma tubriul akmah wal abras." Sihirmu sudah sampai pada level dapat menyembuhkan penyakit kusta dan belang. Begitu ya. Ya. Jadi dia tetap menganggap itu sebuah praktek sihir. Wataf'al dan kamu bisa berbuat ini dan itu. Faqala, maka pemuda tadi apa yang dia jawab? Inilah ashfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Lalu ditangkaplah pemuda tadi dan terus menerus disiksa. Ya, enggak kuat, akhirnya dia kasih tahu ini sumbernya dari ar-rahib tadi, ulama. Ya, kalau zaman dulu dibilang pendeta. Ya, tapi ulama ya maksudnya. Ini dari dia. Pada katanya dia udah pesan jangan kasih tahu saya. Mungkin karena disiksa. Faji abir rahib. Maka akhirnya didatangkan itu ulama tadi. Ya, yang telah mengajarkan pemuda ini, tentu saja mengajarkan keimanan dan seterusnya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada rahib ini, kepada ulama ini, irji' an dinik. Hendaknya kamu kembali, ya, atau keluar dari agamamu. Ya, maksudnya kamu ini sudah dianggap menyimpang, keluar dari agama leluhur, demikian, maka dia perintahkan kamu balik lagi ke agamamu yang lama, tinggalkan itu agama yang baru. Fa'aba. Ya, maka ulama tadi menolak, nggak mau. Fada'a bil minsyar. Wah, ini berat ini kalau kita lihat. Maka raja itu minta diambilkan apa? Gergaji. Fawudi al minsyarum fi mafraqi ra'sihi. Gergaji itu diletakkan di atas belahan tuh kepalanya. Ya. Di tengah kepalanya. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqahu. Lalu digergaji sampai jatuhlah, ya, bagiannya masing-masing dipotong. Tsumma ji'a bi jalisil malik. Lalu tadi ulamanya sudah dibunuh, ya, digergaji sampai terbelah. Begitu ya. Lalu kemudian orang dekat tadi dipanggil. Faqila lahu irji' an dinik. Kamu keluar dari agama yang sekarang nih. Fa'aba, dia enggak mau, menolak. Fawado'a. Ya, fawudi al minsyar. Maka diletakkan gergaji fi mafraqi ra'si, di atas kepalanya. Fasyaqqau bi hatta waqa'a syiqqah.
lalu dibelah dua sampai jatuh itu belahannya. Tsumma ji'a bil ghulam. Lalu kini giliran sang pemuda tadi diambil lagi. Faqila lahu irji' an dinik. Kamu keluar lagi dari agamamu. Fa'aba. Tapi dia tetap menolak. Fada'fau ila nafari min ashabih. Maka oleh sang raja, dia ini pemuda tadi diserahkan kepada pengikutnya, pengawalnya. Faqala, maka dia katakan, idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza. Kalian bawa pemuda ini ke gunung ini dan ini. Fas'adu bihil jabal, lalu mendakilah gunung. Fa idza balagtum dirwatahu fa in raja an dini wa illa fatrahu. Kalau nanti kalian udah sampai puncaknya, ya, kamu kasih tahu dia. Kalau dia mau meninggalkan agamanya, maka biarkan dia selamat. Wa illa, tapi kalau kekeh masih tetap dengan agama dan keyakinannya, yaitu keyakinan tauhid, keimanan kepada Allah, fatrahuhu, maka lemparkan dia dari atas gunung. Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal. Maka berangkatlah mereka naik gunung. Faqala Allahumma kfinihim min bima syi'ta. Maka sang pemuda tadi mengatakan, ya Allah, selamatkan aku, lindungi aku dari mereka sesuai kehendakmu. Farajafa bihimul jabal. Setelah dia ngomong begitu apa? Gunung bergetar. Fasaqatu. Ya. Jadi yang jatuh bukannya pemuda tadi, yang jatuh justru para pengawal-pengawal itu jatuh dari puncak gunung. Ya. Jadi yang selamat pemuda itu, yang mati malah para pengawal raja. Wajah yamshi ilal malik, maka pemuda tadi datang lagi ke raja. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabu. Ya, keheran tentu sang raja. Seharusnya dia yang mati, malah dia datang sendirian. Ya, maka raja nanya, apa yang dilakukan oleh pengawal tadi? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Maka karena keimanannya tinggi, pemuda tadi mengatakan, Allah telah melindungi aku dari mereka. Fadafau ila nafari min ashabi. Masih belum ngalah sang raja, ya, dia serahkan lagi pemuda tadi kepada beberapa orang dari pengawalnya, beberapa orang dari tentaranya. Faqala idhabu bihi fahmilu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahar. Kamu bawa nih pemuda ini, naikkan dia ke kapal dan berlayarlah sampai tengah lautan. Fa in raja'an dini wa illa faqdhifu. Ya, minta nanti dia untuk keluar dari agamanya yang sekarang. Kalau masih nggak mau, faqdhifu, lemparkan ke tengah lautan. Fadhahabu bihi, maka dibawalah dia ke tengah raja. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya. Pemuda tadi mengatakan apa? Ya Allah, lindungi aku dari mereka sebagaimana engkau kehendaki. Fan kafaat bihi musafinah faghariku. Ya, maka tiba-tiba perahu itu terbelah, rusak begitu ya, faghariku. Maka akhirnya mereka tenggelam. Ya, jadi pengawalnya itu yang tenggelam. Pemuda tadi tidak selamat. Wajah yamshi ilal malik. Maka dia datang lagi ke raja tersebut. Ya, faqala lahul malik, maka raja berkata, ma fa'ala ashabuk. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? Qala kafanihimullahu ta'ala. Maka dia mengatakan, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Faqala lil malik, akhirnya sang pemuda tadi ngasih tahu kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Kamu gak bisa membunuhku kecuali kalau kamu melakukan apa yang aku ajarkan, apa yang aku minta. Ya, jadi diajarin nih sama pemuda tadi, kamu mau membunuh saya? Oke, ya bahasa kita gitu ya. Ikuti cara saya. Mahwa, kata raja tadi, qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jid'in. Kamu kumpulkan orang dulu banyak-banyak, kumpulkan masyarakat di satu tempat tanah lapang, watas lubuni, lalu salib saya ala jid'in, di atas sebuah tiang. Ya, jadi kumpulkan dulu orang semua, nanti salib ikat saya di atas satu tiang. Thumma khud sahman min kinanati, lalu ambil satu anak panah dari kinanah saya. Ya, jadi satu anak panah dari wadah panah tersebut. Thumma dha'is sahma fi kabidil qaus thumma kul. Lalu letakkan anak panah tersebut di busurnya.
Tsumma qul, lalu ucapkan Bismillahirabbil-ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya al-ghulam, Tuhannya anak ini. Tsumma armini, lalu panahlah saya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, kalau kamu mengikuti apa yang aku katakan, kamu dapat membunuhku. Ya, jadi justru pemuda ini ngasih cara bagaimana kalau pengen membunuh dirinya. Ya, luar biasa ini. Ya, akhirnya sang raja, ya, karena memang dasarnya ingin agar anak ini mati, dia turuti itu pesan pemuda tadi. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, lalu dikumpulkan tuh masyarakat di tanah lapang, di satu tanah lapang, semua orang lihat. Ya, mungkin kalau di kita istilahnya sekarang di alun-alun gitu ya, atau di tengah lapang, ya, di tengah kota. Wa salabahu ala jid'in, ya, lalu pemuda tadi diikat, disalib di sebuah tiang. Tsumma akhadha saman min kinanati, lalu dia ambil satu anak panah dari dari panahnya. Tsumma wada'a sahma fi kabidil qaus, lalu anak panah itu diletakkan di busurnya, ya. Tsumma qala Bismillahirabbil-ghulam, ya, lalu dia mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah Rabbil-ghulam, Tuhannya anak ini. Tsumma romahu, ya, lalu dipanahlah anak tadi. Fa waqa'a fi sudrihi, ya, maka mengenai sudrihi, ya, sudrihi itu pelipis, ya, atau keningnya. Fa wada'a yadahu fi sudrihi famata, maka dia letakkan tangannya, ya, anak tadi itu di keningnya, ya, fi sudrihi famata, maka akhirnya dia mati. Dia mati. Ya, jadi sesuai dengan yang dipesankan. Matilah dia. Cuma masa nggak sampai di situ. Faqalan nas, orang-orang kan tadi ngelihat semua bagaimana sang raja menyebut nama Allah ketika mau membunuh anak ini. Maka orang-orang melihat ternyata, ya, setelah menyebut nama Allah barulah dia bisa mati. Itu artinya apa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha benar. Maka masyarakat yang melihat itu semua mereka mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Akhirnya mereka beriman, tidak lagi meyakini rajanya sebagai Tuhannya. Ternyata ada Tuhan yang lebih kuasa. Fa'utiyal maliku faqila lahu, ya, maka orang-orang yang tadi beriman itu dibawa semua ke hadapan raja, ya. Faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadharuk, ya, qad amanan nas, ya. Maka ada yang bilang, ya, apa kamu tidak waspada, tidak hati-hati, ya, karena sungguh demi Allah apa yang kamu takutkan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala buktikan, yaitu apa? Masuknya masyarakat ke dalam Islam. Qad amanan nas, ya. Ya, qad amanan nas, ya. Manusia, masyarakat semuanya beriman. Fa amara bil ukhdudi bi afwahis sikaki fa khuddat wa udrima fiha an-niran, ya. Maka sang raja memerintahkan untuk membuatkan ukhdud, ya. Ukhdudnya apa? Parit. Bi afwahis sikak, ya. Ya, dengan, ya, jalur, ya, yang panjang begitu, parit yang panjang. Fakhuddat, lalu dibuatlah parit. Wa udrima fiha niran, dan kemudian dinyalakan api, ya, dimasukkan kayu bakar begitu, ya, dinyalakan api. Jadi dibuat parit panjang, dinyalakan api, ya. Ini yang kemudian kita bisa tangkap dari surat apa? Al-Buruj, ya. Jadi Al-Buruj itu wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu, apa ayatnya itu tentang al-ukhdud itu, ya. Ya, ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud ini dia yang disebut ashabul ukhdud. Ini raja yang membuat parit lalu menyalakan api. Tujuannya apa? Siapa yang tetap beriman maka dia akan dilemparkan ke dalam kobaran api sebagai
siksaannya, sebagai hukumannya. Maka dibuat itu ya, lubang yang panjang dengan api yang berkobar-kobar, lalu dia mengatakan apa? Malam yarji andini fakhamuhu atau fakhimuhu faakhimuhu fiha. Siapa yang tidak mau kembali lagi ke agamanya, ya, atau tidak mau keluar dari agamanya yang sekarang, yaitu keimanan Islam, maka lemparkan dia ke dalam kobaran api ini. Au qila lahu, atau ada juga mengatakan langsung diperintahkan iktahim, ya. Kalian kalau masih tetap beriman kepada Allah, maka lompatlah, masuklah ke dalam kobaran api ini. Ya, namanya orang ya imannya kuat, walau ancamannya sangat berat, dikatakan apa? Fa'alu. Ya, mereka tetap melakukannya. Ya udah, lebih baik mati. Lebih baik mati terpanggang ketimbang harus meninggalkan keimanan. Hatta ja'at imra'atun wa ma'a sabiyun laha. Ya, sampai akhirnya datang seorang wanita bersama seorang bayinya. Fataqa asat antaqa fiha. Ya, dia itu agak berat ya untuk masuk ke dalam kobaran api tadi. Takut, berat, mungkin juga dengan anaknya, kasihan. Faqala lahal gulam, tapi ternyata justru sang anak yang berkata kepada ibunya, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibunda, bersabarlah karena kamu berada di dalam al-haq, di dalam kebenaran. Rawahu Muslim. Ya, jadi ini hadis yang cukup panjang ya, sebuah kisah perjalanan keimanan dan bagaimana seseorang mendapatkan ujian yang sangat berat. Ya, akhirnya semuanya terbunuh dari Jalisul Malik, ya orang dekat raja, kemudian ulamanya, kemudian pemuda tadi, kemudian masyarakat yang akhirnya beriman, mereka pun akhirnya dibunuh ya, karena ketika diminta untuk meninggalkan keimanannya mereka menolak. Baik, tentu hadis ini adalah sebuah hadis yang mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita. Tentu bukan cuma sekedar ceritanya, tapi bagaimana pelajarannya. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa pelajaran menarik. Ya. Pertama adalah bahwa para pelaku kebatilan juga melakukan regenerasi. Mereka juga membina untuk menyiapkan penerusnya. Ya, seorang penyihir tadi dia mengatakan, saya sudah tua, tolong carikan lagi pemuda yang akan saya ajarkan sihir. Artinya, ya kalau boleh kita katakan, kalau pelaku kebatilan melakukan regenerasi, menyiapkan generasi ke depan yang akan melanjutkan kebatilannya, ya apalagi ketika kita berada di jalan kebenaran, ya kita harusnya lebih lagi menyiapkan ya bagaimana generasi-generasi selanjutnya melanjutkan estafet ya, membawa, memperjuangkan dan membela nilai-nilai kebenaran. Begitu ya. Kemudian kita lihat juga di sini bagaimana hendaknya salah satu cara untuk menghadapi kebatilan adalah apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya, maka kalau kita lihat misalnya sedemikian banyak kebatilan yang ada, ya, salah satu perkara yang sangat penting untuk kita persiapkan adalah ilmu, pemahaman ilmu. Ya, walaupun mungkin kita lihat perkaranya sifatnya materi, kekuatan, tetap diawali dengan ilmu. Ya, sebab kebatilan itu kalau kita lawan tanpa ilmu bisa jadi kita kalah. Ya, tapi dengan ilmu maka insya Allah berbagai macam bentuk kebatilan, kerusakan, kezaliman, kemunkaran dapat kita atasi. Tentu ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang keimanan, tentang perkara-perkara dasar soal keyakinan, agama kita. Dan juga tidak tertutup ilmu-ilmu yang bersifat umum, ya, ilmu-ilmu dunia yang memang tidak bisa tidak kita butuhkan untuk berbagai kepentingan kehidupan. Ya, maka siapkan ilmu dengan baik ya untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Kemudian dari hadis ini juga kita dapati bagaimana pelajaran yang sangat besar ya, teguh, sabar, kuat dalam keimanan. Maka hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam hadis bab sabar. Ya, jadi sabar itu bukan cuma sekedar kita sakit sabar, kita lagi kena musibah sabar. Sabar termasuk kita membawa keimanan, menjaga keimanan, apalagi pada zaman sekarang. Ya, begitu terbuka ya peluang siapapun ingin melakukan kebatilan, kemunkaran.
Ya, dulu bisa jadi kebatilan kemunkaran terbatas pada tempat tertentu, terbatas pada lokasi tertentu atau waktu tertentu. Sekarang tidak, di mana saja. Bahkan dia masuk ke kamar-kamar kita, dalam genggaman kita di gadget. Ya, dulu orang melakukan judi, datang ke tempat judi. Mungkin yang pengen pun masih mikir-mikir bagaimana ntar dilihat orang, bagaimana ntar ditangkap. Ya, kalau sekarang tidak. Sekarang bisa dilakukan sambil selonjoran di dalam kamar sendirian di depan gadgetnya. Itu gambaran bagaimana ya keimanan, ketakwaan itu butuh keteguhan, butuh kesabaran. Ya, kalau kita bilang, oh saya nggak kuat menghadapi ujian, maka ashabul ukhdud ya kisah dalam hadis ini harusnya dapat menjadi cermin bagi kita. Yang mereka alami dan mereka hadapi jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi. Kalau mereka bersabar, mestinya kita lebih bersabar. Ini juga memberikan pelajaran bahwa yang namanya keimanan pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Ya, jadi jangan pernah berpikir kita ini nanti nggak bakal dicoba. Pasti setiap dicoba. Justru semakin besar keimanan, semakin besar ujiannya, semakin besar cobaannya. Dan kemudian untuk hal itu agar ya, kita kuat iman kita, ya maka tidak bisa tidak ada satu hal atau ada sikap yang harus kita miliki, berkorban. Ya, kita harus berkorban. Ya, entah dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan ilmu kita, dengan apapun. Ya, dan targetnya bukan sekedar agar kita menjaga keimanan, tapi bagaimana justru agar iman ini menyebar di tengah masyarakat. Ya, lihat pemuda tadi. Ya, bahkan dia sampai ya memberikan tips bagaimana membunuhnya. Sebenarnya tujuannya bukan bagaimana dia terbunuh, tapi bagaimana agar kemudian masyarakat ya menjadi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat pengorbanannya sampai dalam taraf dia menyerahkan nyawanya, itu besar ya. Kemudian kalau kita lihat juga tadi pelajaran hadis ini, dibutuhkan pihak lain untuk meneguhkan keimanan. Tadi pemuda tadi dia tidak sendiri, dia dibantu oleh ulama untuk meneguhkan. Tadi juga seorang ibu ya yang asalnya ragu-ragu, maka justru yang menguatkan adalah anaknya, yang menguatkan adalah putranya. Ya, jadi untuk meneguhkan keimanan kita butuh pihak lain, butuh sikap dan tindakan saling menguatkan. Ya, maka tentu kita perkuat barisan kaum muslimin, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menasehati, itu pun akan menjadi penguat keimanan kita agar tidak mudah goyah, tidak mudah rusak ya saat menghadapi berbagai macam ujian. Demikian sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup panjang ini mudah-mudahan memberikan makna dan pemahaman yang berharga bagi kita, khususnya dalam menghadirkan kesabaran dalam menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.